يا قلبي عندما ذكرنا بأنك مخلص
الحمد لله الذي جعل من الأعمال الصالحة سببا لدعاء الملائكة، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد منبع العلم والمعرفة، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. والمقالة السادسة عشرة، ini makalah yang ke-16. Qila inna syahwata tusayyirul muluka abidan fa inna man ahabba syai'an fahuwa abdu. Dikatakan sesungguhnya syahwat itu mampu menyebabkan raja menjadi budak. Sesungguhnya orang yang mencintai akan sesuatu hal, maka dia adalah budak bagi yang dicintai. Was-sabra yusirul 'abida mulukan, dan sabar mampu merubah budak menjadi raja. Li'annal 'abda bisabrihi yanalu ma yuridu, karena sesungguhnya dengan kesabarannya seorang budak dapat memperoleh apa yang dia inginkan. Ala tara ay ala yasilu ilmuka, tidak kalian mengetahui ada sebuah cerita, kata beliau, ila qissati sayyidina al-karim binil karim binil karim binil karim Yusuf as-Siddiq bin Yaqub as-Sabur bin Ishaq al-Halim bin Ibrahim al-Khalil Awahi alaihi assalam. Wa Zulaykha fa innaha ahabbat sayyidina Yusuf nihayatal hubbi wa huwa yasbiru ala makriha wa adiyatiha. Ada sebuah kisah seseorang yang mulia, dia ini anak dari orang yang mulia, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, putra daripada Nabi Yaqub as-Sabur yang sangat sabar luar biasa, bin Nabi Ishaq al-Halim yang sangat ramah, bin Ibrahim al-Khalil al-Awwah, sang kekasih Allah yang selalu kembali kepadanya. Mana cerita tersebut yang luar biasa. Pada makalah yang ke-16 ini, bahwasanya bilanya orang sudah bergelimang menuruti akan syahwatnya, maka dia akan menjadi budak daripada syahwat tersebut. Contoh aja kita nih, menuruti akan tidur, akan gurita. Hanya nyamanan guring waktu sembahyang lewat, yalah kita dibudak akan oleh syahwat tadi. Tapi bagi orang yang berilmu, ketika tidurnya tadi bisa menjadi ibadah. Makanya naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh.
Kayak apa caranya? Tidurnya menurut kepada Rasulullah. Sebelum guring bacaan Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Sebelum guring baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai habis. Habis itu baca bismillah 21 kali. Itu akan terpelihara, kata Rasulullah. Orang yang mau tidur baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Cuma aja 21 tuh. Sebelum tidur biar baca. Maka ketika dalam keadaan tidur tadi dipelihara Allah, makanya matinya kada mau dalam keadaan tidur. Dan orang yang tidur membaca bismillah sebanyak 21 kali, maka rumahnya ini akan dijaga oleh Allah. 21 baca. Bagus lagi jar Allah yarham guru Yudi membaca bismillahnya 21 kada bihinak. Ayo, bisa lebih baca kada bihinak. Tarik napas panjang-panjang ya lo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sampai 21 itu mata. Wah, ampuh benar tuh biar. Sihir kada mau kena. Santet kada mau kena. Orang baca bismillah 21 kali sebelum tidur. Kawai kalau baca bismillah 21 kali tuh belum tidur. Dan tidurnya orang alim itu lebih baik daripada tidurnya ibadahnya orang bodoh. Tidur aja lo pengen bernilai ibadah, kurang kayak apa? Saking hebatnya kita mengikut kepada Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Tapi kita ini kadang turu saanggon-gon. Gimana pembaca? Agar geletak bablas, agar teguring sudah kada tahu di anu lagi. Nah ini nang kita menuruti kesyahwat. Jangan seperti itu tidur kita. Bahkan orang yang menuruti syahwati raja yang bisa jadi budak. Banyak kalau kasus kita sudah ini. Seorang pemimpin yang macam-macam, ya Allah, ya kan dihinakan orang pemimpin kan. Ya kasusnya sudah kita ini bilangnya diperbudak oleh syahwat selesai. Bisa mengontrol akal. Mun kita ini dari syahwat sudah kawan juga harus bisa syahwat. Kayaknya Jirolan sering bilang kan, cinta yang diberikan Allah itu anugerah dari Allah. Bayangkan ketika syahwat, bayangkan bilangnya syahwat ini rusak kayak apa ya? Lakian ketujuan lakian, binian ketujuan binian, kayak paham kan? Rusak dunia ini jujuran tak. Jadi pas saja Allah Taala itu sudah mengaturkan jalan. Membuat kita nih wajar. Maka itu tak. Pun ketika syahwat kadang kawan juga, biar ketika syahwat kadang mampu biar begawi di hadapan begawi. Syahwat ada untuk mencukupi kehidupan. Dibanding Tuhan ini sudah aturan dari Allah. Cuma kita ini terlalu orang banjir melutuyakan ke syahwat. Amunnya kau menetralkan akan syahwat tadi aman kita. Contoh aja, biar begawi dengan target 1 minggu dapat gaji. Biar turutakan itu tadi tuh. Ini nyatanya hari Sabtu bayaran nih ya kelelah. Turutakan biar berhemat tuh tadi tuh. Sampai anak menentukan gawe ini pokoknya harus tuntung nih. Biar tuntayakan dah tuh. Lalu kan diingat lagi lawan sembahyang. Kan ingat lagi lawan ibadat Pak Khalikai. Jam 2 malam pulang. Udah, ya kan? Ibadatnya keteteran. Nah ini jarnya, jar guru kita mengadakan tadbir. Tadbir itu ketika yang diberikan Allah Ta'ala nikmat tapi lupa beribadat lawan Tuhan. Bahaya. Lupa kita syukur kalau dibangunkan Tuhan jam 2 itu nak ada yang bersyukur. Padahal nilai ibadat itu biar bangun tuh. Walau ada qiyamul lail, tangi jam loro pada sini pasar-pasar. Alhamdulillah ya Allah ulun bangun jam 2 ini lah. Ampunakan dosa ulun, dosa kedua orang tua ulun, dosa jiran sanak saudara ulun, ampuni dosa-dosanya. Sama dihitung qiyamul lail orang itu. Kemudian kan kada qiyamul lail sudah kada, bablas langsung ke pasar. Tipu ngaskin kada. Mana menilai ibadah harapan menuruti kesyahwat, khawatir kalau langganan mendengarkan nih ini mau olahraga bisa jadi budak gara-gara syahwat. Dan sabar Yesidin, sabar nih, memang sabar nih nyaman diucap, ngalih dilakukan. Makanya bila orang mengatakan seperti ini, Pak aku sabar aja tuh kada sabar. Contoh aja pianilah diberi musibah, Kang datang orang wadah gak popo yu aku sabar aja. Itu ndak sabar, ngertos ya? Orang sabar tuh diam hatinya, tenang tuh sabar tuh.
Lek sampean saya panggah, aku lo sabar ndak popo, aku ki ndak popo, aku sabar itu ndak sabar, atine kepegelen. Understand? Kadang kan kita seperti itu toh. Wes ndak popo, kabeh ku yang musibah kersane Gusti Allah itu ndak sabar, Bos. Yang dikatakan sabar hatinya tenang, senyum keluar di wajahnya dan tidak mikir lagi dengan masalah itu tadi. Itu sabar. Kawan tinggi biar lek ngomong aku loh sabar baik, nggak sabar tuh hatinya kemerungsung, jujuran. Apalagi ngomong sabar lo enek batas tuh kada sabar. As-sabru inda sadmatil ula, sabar tuh ketika pengen dibentur, dak pertama tuh nah, sampai dibentur musibah pertama jedet. Yang bisa tenang hati, lang hati tadi melamparkan ke wajah, ke batang tubuh kita, ke wajah kita dengan senyuman, meneng cangkeme gak ngomong. Itu sing jenenge sabar. Sabar ini memang susah. Lek ngomong aku ndak popo lu sabar wae. Urip yo ngene kersane mawon gak popo. Iku kepegelen. Ngertos nggih? Nggih. Kalau itu aku ndak popo wis uripku ngene-ngene ritek ra popo, sugih kakean pikiran. Iku ndak sabar. Ndak sabar menengo. Dia mulutnya, hatinya tenang, wajahnya tetap senyum. Itu sabar. Gitu. Makanya orang yang sabar mampu menjadikan seorang budak bisa menjadi raja. Uang sabar kan tenang, tidak kakean ngomong. Lah kok tanggani iso kaya tanggani. Nah itu hebat orang. Iki kakean ngomong ron aku ndak popo wis uripku ngene iki kersane mawon dikai ngene ya ora popo wis ngene ae uripku ben ae sing sugih ya sugih sing kaya aku wis ngene iki kersane iku ndak sabar Bos iku atimu lara ngertos nggih sabar ya oke dodol keripik ora sabar iya Cak dodol keripik ngeterno rono kudanan ora sabar aku sabar wae. Apa nek pasang ni status ndak apa-apa wis, aku sabar ae oleh didik ra apa-apa. Iku ora sabar. Menengo. Aja kakean ngomong. Ini dibadahkan di dalam Nasayul Ibad. Orang sabar bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Alon-alon nih. Nah, ngirisi keripik jret sedina 30 kilo salon nih. Sumben bakalan dadi owner keripik. Numping langsung jedet wis gak popo wis hari iki medun 20 kilo ndak popo aku sabar ae loro iku atine kepegelen ya Pandut saya ndak payu sabarnya diomong gak kira sabar aku ndak popo wis saya ndak payu iki aku gak popo ae wis kene ae padahal nikmati Gusti Allah sebelumnya sayur payu apa sebelumnya sayur urung payu lho sambung kan hubungannya tukang sayur kan ngono ta lek tepak murah lek ngomong pak larang gelap meneng ae benae wis kadung aku ngomong lah piye tenan kok ya Pak Dut yo lah iya sayur murah ngene iki tapi ora apa-apa wis sabar ae ndak sabar aku meneng makanya jadi guru sekumpul orang yang sabar diam dirinya hatinya tenang tapi yang terlontar di wajahnya penuh dengan senyuman padahal loro sakit ditolak wong wedok ping 70 santai Bos ya Cak ya ngono ya bingung aja guyu-guyu padha ae 70 jaran ditolak wong wedok santai meneng wis meneng kancane membuli sing membuli kuwi lho alahan timbangan awakmu gak itu kendinginane ya ta kan santai wae orang yang sabar bisa menjadikan seorang budak menjadi raja lah pas dapat kowe Cak akhirnya saged melakukan pernikahan sing ngelokne awakmu mau meneng ora langsung padang dia dapat ya makanya aneh kata-kata itu kan seperti apa usaha tidak bakalan mengkhianati hasil kenapa badan oh no kadang kita tuh kepingin itu kepingin gak sabar loro sampai loro contoh mawon kisah Nabi Yusuf dan Siti Julaiha sampai ngertos kan Siti Julaiha dan Nabi Yusuf
Nabi Yusuf itu kan orang yang paling ganteng, Nabi sih paling ganteng. Sampai-sampai dalam ceritanya tuh Siti Zulaikha tuh saking cintanya ke Nabi Yusuf tuh kegendeng kedanan Pak. Sampai orang ini bilang, Zulaikha ini apa kok cinta banget ke Nabi Yusuf tuh kenapa? Emang Yusuf tuh seperti apa orangnya? Oh lihat aja nanti, kata Zulaikha. Kalau pengen ngerti Yusuf tuh sampai nanti sore Yusuf bakalan lewat di jalan ini. Kamu semua tak kasih apa? Tak kasih buah, tak akan ngupas buah. Lihat tuh Yusuf kayak apa. Ketika Nabi Yusuf lewat, sampai tahu kan ceritanya? Yang tangan perempuan yang lihat Nabi Yusuf yang keiris. Tahu kan ceritanya? Saking takjubnya melihat wajah Nabi Yusuf. Masya Allah, Nabi Yusuf kan pokoknya wong ganteng Pak. Tapi sih kalah karo Rasulullah. Dia apa lagi? Nabi Yusuf tuh Nabi paling ganteng. Tapi kegantengan nih sing gawa syahwat. Tapi wong wedok yang melihat, perempuan yang melihat tuh wah tergila-gila dengan Nabi Yusuf. Masya Allah banget. Nanti ketika ngiris buah itu, kata Zulaikha, coba lihat Yusuf lewat tuh. Ketika ngiris Nabi Yusuf tuh tadi, apa melihat Nabi Yusuf lewat? Akhirnya apa? Teriris tangannya sampai tidak terasa. Saking takjubnya melihat kegantengan wajah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Ketika melihat kegantengan wajah Nabi Yusuf itu yang ajibnya lagi, tidak cuma terpotong tangannya, tapi perempuan yang terpotong tangannya ini bejeki kawannya. Tanganmu lo getiin, tanganmu lo kena getik, padahal tangannya sendiri luka. Saking tidak sadarnya melihat kegantengan wajah Nabi Yusuf. Maka no kata suci Zulaikha, aku nambah Nabi Yusuf tuh kayak gitu tuh karena memang syahwat tinggi. Melihat kegantengan Nabi Yusuf itu luar biasa. Kamu aja tidak sadar tangan terpotong sampai kamu mengingatkan temanmu. Ayo, saking piye ini jajan. Ini gantengnya Nabi Yusuf. Siti Zulaikha saking gendengnya Pak. Sampai tuwek tetap tergila-gila. Sampai tadi apa jenenge tadi gembel lah Siti Zulaikha. Saking senengnya karena Nabi Yusuf. Masya Allah. Tapi berkat kesabaran Siti Zulaikha ingin memiliki Nabi Yusuf, akhirnya menikah dengan Nabi Yusuf. Santai mawon ya. Contoh ini sabar bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Nabi Yusuf yang dibuat keluarganya, dibuat dulur-duluran ini di Rasulullah bisa jadi raja karena berkat kesabaran Nabi Yusuf luar biasa. Kita tuh tidak gampang. Titik dikai masalah sakit, titik dikai masalah loro. Padahal sakit daripada kita banyak. Ini apa benar? Baru diuji Allah gini wis loro. Jangan. Wis sabar. Memang sabar itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Tapi ilmu mengatakan orang yang sabar itu ketika hatinya tenang, ketika wajahnya bisa mengeluarkan senyuman, menyimpan rasa sedih di dalam hatinya dengan luapan wajah senyuman, itulah yang dikatakan sabar sebenarnya. Kalau yang masih kemerungsung ngomong aku sabar enggak sabar. Nggih, paham nggih? Hati pentingnya kita itu menuntut ilmu itu seperti itu Pak. Biar apa? Ketika kita menghadapi bisa membalikkan. Oh kayak gitu Pak. Oh kayak gitu. Kita semua ini punya masalah, problem masing-masing dengan masalah yang berbeda-beda. Tapi ingat, masalah yang diberikan Allah, yang dipikulkan beban di pundak kita tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Kita diberi masalah oleh Allah, berarti Allah yakin kita mampu menghadapi masalah itu. Ingat, ketika engkau punya masalah, jangan merasa punya masalah. Kita tuh kadang punya masalah sedikit aja, aduh kayak orang yang paling banyak masalahnya. Padahal orang yang banyak masalah daripada kita lebih lagi ada. Kita merasa diri kita paling banyak masalah. Tenang aja, sabar. Urung mengke ketika di akhirat apa kabar kita. Makanya setiap kita mempunyai masalah apapun, kata Allah disuruh wassabri wassalah, disuruh akan kita tuh sabar dan sembahyang. Ngomong sabar aja, sholat ora kok bae. Aku lu sabar aja urip gini-gini kiai, sembahyang ora. Kita disuruh wassabri wassalah,
disuruh sabar dikongkon sembahyang. Atine lerem saged nglakoni ibadah, itu yang dikatakan orang sabar. Pada intinya setiap apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita hadapi dengan semaksimal mungkin, bisobri wassalah, dengan sabar dan sholat. Aja ditinggal sembahyang. Kita tuh kadang mohon maaf sholat sering kita tinggal. Ya tak? Kalau diuji merasa paling banyak punya masalah, sedangkan dirimu aja sholat jarang. Dites Tuhan kayak punya masalah paling banyak, padahal kamu sendiri mengabdi sama Allah jarang. Ayo, kayak paling banyak punya masalah, sholat orang tahu. Padahal masalah terbesar kita itu kan, kenapa kalau kita sampai meninggalkan sholat itu beban terbesar, tahu enggak? Itu masalah problem terbesar. Kenapa ketika kau meninggalkan sholat kau tetap santai saja? Kenapa kau ketika meninggalkan zuhur kok enggak merasa menyesal? Kenapa kau ketika meninggalkan asar kau enggak merasa menyesal? Ketika kau meninggalkan maghrib kau enggak merasa menyesal? Ketika meninggalkan isya kau enggak merasa menyesal? Kau meninggalkan subuh enggak merasa menyesal? Sebenarnya itu problem masalah kita. Gimana membaca? Ya enggak? Selesai. Padahal masalah terbesarnya ketika kamu tidak melakukan ibadah. Hati-hati. Joko bu pak, penting. Masalah terbesar bukan karena Anda kurangnya nikmat diberi Allah, tapi karena kita merasa biasa-biasa saja ketika meninggalkan ibadah kepada Allah. Itu sebenarnya problem yang paling besar. Tapi lihat ya, kita kan sering bilang gini ya Bu, dosa besar itu berzina, dosa besar itu nyolong, dosa besar itu menggibah, dosa besar itu ngelakoni yang tidak baik, yang tidak baik. Padahal tanpa sadar kamu tidak sholat itu dosa besar. Kenapa kamu kok nggak merasa bingung? Gila membaca? Ya enggak? Sampai-sampai bilang gini, ndak popo iso ae dikodok salate engko kok dhisik. Paham ya? Pak Bu ya? Jangan sampai nanti nikmat yang diberikan Allah, walau kau tidak sholat, merupakan nikmat yang ada di dalam hatimu, padahal itu istidraj, lanjuran dari Allah. Aku ndak sholat ae rezekiku lancar, waspadalah. Padahal problem, masalah, musibah terbesar ketika kau tinggalkan ibadatmu, kau merasa biasa-biasa saja. Kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Pak, aku sudah tua ini baru sholat, tidak apa-apa, penting sholat. Mana hidup mau tenang, disuruh bisa beri wasolat, sobaro sholat toh. Dua ini tidak pernah bisa. Dia harus sabar, tidak tahu sholat. Ini apa membaca? Dari sholat aja tidak pernah. Maka beban terberat kalau sholat itu, ini apa membaca? Padahal waktunya 5 menit loh, nggak lama loh. Tapi rasa berat lakoni sholat itu problem loh, sudah di dalam diri kita. Ada konsletnya. Kok kita biasa-biasa saja? Ayo tak. Kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Ini pun nasihat bagi kulo. Pak, kulo niki wong sing mboten sae, aja ngelakoni sholat iki kaya rasa ora pas. Lek ngenteni pian jadi orang baik kapan pian mau sholat? Walau tidak baik sholat toh. Ya tak? Gusti Allah njaluki kowe sholat pokon sujud. Ini problem masalah terbesar ketika kau berani meninggalkan ibadah tapi dirimu tetap biasa dan santai saja. Hati-hati. Ya Bu ya. Sama di rumah tangga musibah terbesar di rumah tanggamu ketika kamu dalam rumah tangga tidak mengerjakan ibadah. Itu musibah terbesar. Pak, berarti musibah sing kaya banjir longsor gak apa-apa nih. Tapi kalau sampai kau berani meninggalkan ibadah karena Allah suruh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Gusti Allah itu menyuruh kita sebagai hambanya Allah menurut jin dan manusia untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Sekali lagi kalau ulang, tiang orang kalau berani meninggalkan ibadat dan dirinya biasa-biasa saja, tidak ada penyesalan meninggalkan kewajibannya, salah satu tanda Allah berikan musibah terbesar di dalam diri. Waspada. Ya mudah-mudahan kita ya jadi orang yang bisa melakukan sholat, walaupun secapek apapun kita tetap mau ibadat, walaupun sesibuk apapun kita tetap melakukan ibadat. Jangan tinggalkan sholat dimanapun, kapan dan dengan siapa. Jangan pernah kita tinggalkan, sesempit apapun. Kadang ibu-ibu kan seperti itu ya Bu, ketika ngeterno anaknya tamasya neng pantai, sholat ketika ini ditinggal. Kadang mohon maaf putikan oke, kadang itu iket-iket, sholat wani ditinggal. Gawean kali saiki lo nanggung, sholat wani ditinggal. Jualan waya subuh lari sewong wani ninggal masalah. Ya Allah, keripik urung mari lagi, masya Allah keripik wani ninggal sholat. Ojo nganti sampai entah ngertos salah batu sahabat di Kanjeng Nabi. Gara-gara dia tidak ngelakon ibadat, akhirnya pertama dalam jamaah, akhirnya ini salah batu yang dungo, ya Allah pengen suki Pak. Dari Kanjeng Nabi ya rumato wedus, dikai Kanjeng Nabi wedus, tambah oke wedusnya. Asalnya sembahyang kelem sergap yang musola ning masjid karo Kanjeng Nabi. Lah kok delalah masbuk baru bablas. Sugih akhirnya salah tapi lali lah ibadat. Iku musibah Pak Sugih. Sampai dikain nikmat, ya Allah. Lah urip ki apa sih? Ya ta? Ya ndak? Urip ki apa sih sing digolek? Sangun damel sumben urip sing abadi, yaitu ketika di akhirat. Sayang dari kerugian. Musibah apa mboten sumben? Musibah. Semoga nasihat-nasihat Kanjeng Nabi, nasihat-nasihat Gusti Allah kepada kita bisa memperbaiki diri kita. Yang asalnya malas ibadat, malas sholat, jadi tambah rajin ibadat, tambah rajin sholat. Kalau kita sadar musibah yang paling besar, musibah yang paling gede, yang orang benjer musibah yang paling genal, yaitu ketika kita berani meninggalkan sholat tapi tidak ada penyesalan sama sekali di dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa jadikan yang tibar. Terus sampai yo tetap ngarep ini ya Pak. Saya kata adem-adem ye, ya silir. Menjeru rasanya rada sumpek bosen sampean. Kadang nih jopong ini panggat turah turun. Ya alhamdulillah. Terima kasih. Neng, ora masih. Ya terus nih jopo sedikit pena. Tapi gara-gara kipas angin nih, kita sejuk nih lo. Nih jopo silir, nggak masalah wes. Ya jajannya sih enak tak? Jajannya sih enak. Hah? Masih ada? Bagiakan, habiskan aja, jangan disisakan nanti. Karena ada temakan, sayanglah bagiakan. Nah nanti sholat bisanya ke dalam. Jadi sholat bisanya ke dalam. Ibu-ibunya silakan hendak maju ke muka, mau tak usah. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat.